Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya Fikririzkullah dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Nah, kali ini aku mau membahas sebuah materi yang berjudul menghubungkan antar VLAN. Jadi, materi yang akan kita pelajari kali ini yang pertama ada konfigurasi inter-VLAN routing, kemudian konfigurasi DHCP server pada root, kemudian CISP layer 2 dan layer 3, konfigurasi switch virtual interface atau SVI, konfigurasi IP address dan pengujian SVI, DHCP server pada multi-layer switch, soal VLAN, pengujian ping dan DHCP-nya, VLAN dan trunking-nya, dan yang terakhir ada inter-VLAN routing-nya. Oke teman-teman, jadi untuk materi yang pertama yaitu konfigurasi inter-VLAN routing, yaitu menghubungkan network-network yang berbeda. Nih kita gunakan yang sudah pernah kita buat di video sebelumnya. Pertama kita tambahkan yang router teman-teman nih. Kita pilih yang paling yang ini aja nih, yang ini ya. Sebenarnya bebas teman-teman, gak ada aturannya, tapi ya udah kita pakai. Kemudian kita pakai yang otomatis ini, sambungkan. Nah, kita cukup pakai satu router aja teman-teman, nggak perlu pakai lebih banyak router. Kemudian kita tulis IP-nya biar gampang. Kita tulis dari VLAN 1 IP-nya 192.168.1.0/24. Kemudian VLAN 2 VLAN 10, maaf yang ada di sebelah kiri kita, IP-nya 92.168.10.0/24 VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24. Nah, udah. Kemudian kita ini teman-teman, karena di sini kan masih merah ya. Kita nyalain dulu si portnya. Nah, ini ada tulisan seperti ini. Jawab aja no, enter. Kemudian kita masuk ke global configuration. Nah, kita masuk ke interface A0/0. Maaf salah, interface gig teman-teman. Kalau di router ini kalian bisa lihat di sini ini gig ya. 0/0. Enter. Kemudian untuk menyalakannya klik no shutdown. Shutdown ini seperti yang udah kita pernah pakai sebelumnya untuk nyalain suatu port teman-teman. Itu bisa dilihat ini udah langsung hijau ya warnanya. Kemudian kita langsung mulai ngeconfig si ini ya teman-teman, IP yang tadi. Kita masuk dulu ke, karena nih teman-teman di sini kan cuma ada satu portnya, maka dia harus bikin yang namanya sub interface. Kita namanya tuh interface gig 0/0 titik 10 teman-teman. Jadi ini kan VLAN 10. Jadi ini tuh VLAN-nya teman-teman 10. Kemudian enter. Kemudian kita ini nih, promnya adalah encapsulation.1q. Seperti ini teman-teman, kita tulis VLAN-nya yaitu 10. Enter. Nah, kalau udah kita add IP address-nya teman-teman. IP-nya itu 192.168.10.1. Kemudian 255.255.255.0 subnet masknya ya teman-teman. Kemudian exit. Kemudian kita cek dulu do show IP interface brief. Nah ya teman-teman, kita perbesar dulu kali ya. Di sini nih, ini IP-nya tuh ini nih, dia udah punya IP-nya nih 0.10. Kemudian kita lanjut aja ke yang selanjutnya nih, interface gig 0/0.20. Kemudian encapsulation.1q
20. Jadi fungsi encapsulation di sini tuh teman-teman untuk memasukkan si interface ini tuh ke dalam VLAN 20 ini. Dan IP-nya kita masukin jangan lupa 92.168.20.1. Update masuk juga jangan lupa teman-teman. Oh, udah enter. Kalau udah kita exit, kita cek lagi teman-teman. Biar memastikan aja do show in IP interface brief. Nah, di sini bisa kalian lihat ini udah masuk IP-nya teman-teman. Nah, kalau udah sekarang kita masuk ke bagian si PC-nya dulu, si switch-nya dulu nih biar nggak lupa. Karena kan ini kita nyambungin ke router kan dari si switch. Jadi kita harus nge-trunking teman-teman. Jadi kita masukin interface FA. Kita lihat nih. Ini FA berapa sih? Nah, kita langsung masukin aja ini teman-teman. FA-nya itu FA08. Kemudian seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, kita menggunakan from switch port mode trunking. Mode trunk. Udah exit aja. Nah, ini udah bisa. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan gateway di tiap si PC-PC-nya ini nih. Gateway itu adalah IP-nya si router ya teman-teman nih. Ini tuh 192.168.10.1. Ini karena kita kan pakai di gateway itu 1. Jadi ini satunya kita ubah aja ke IP dalam network ini yang belum terpakai. Ya kita seingatku udah sampai 9, berarti kita bisa 10 sampai 200. Pakai 10 aja ya teman-teman. Kemudian kalau udah ke sini kita masukin juga di sini teman-teman. Udah kita masuk di sini. Semuanya perlu kita masukin. Udah. Ini kita masuk ke PC yang VLAN 20 teman-teman. Oh, sepertinya aku udah salah nih teman-teman. Nah ini nih, ini harusnya bukan 20. Ini 1, 10. Kayaknya ke salin yang IP sebelumnya. Pernah kita salin. 10 udah. Kemudian yang ini bener 1, 20.1. Enggak salah teman-teman. Ini karena satunya juga kita pakai. Jadi ini perlu kita ubah juga jadi 10. Ini kita masukin juga. Nah udah. Nah ini harusnya udah berhasil nih teman-teman. Sekarang kita coba ngirim surat ya atau paket ini dari PC 0 ke PC 3. Nah awal-awal masih violet ya teman-teman. Kemudian kita kirim ulang. Nah ini bisa kalian lihat di bawah nih teman-teman udah successful ya. Tandanya kita udah berhasil ngekonfigurasi interVLAN routing. Yaitu menghubungkan PC-PC dengan network yang berbeda. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang mengkonfigurasi DHCP server pada router nih teman. Jadi fungsinya itu untuk biar IP-nya itu otomatis teman-teman. Kan biasanya kita ngetik tuh langsung di statis ya. Jadi kita ketik satu-satu. Nah, kita bisa ngetik secara otomatis. Caranya kita ke router, kemudian ini kita masuk ke mode global configuration seperti biasa teman-teman. Kemudian kita di sini ketik IP DHCP pool terus VLAN 10. Ini namanya sebenarnya bebas teman-teman. Kalian mau namanya programming, marketing, atau apapun itu. Tapi di sini biar gampang juga. Ini kita pakai VLAN 10 aja namanya. Kemudian kalau udah enter, kalau udah kita masukin networknya teman-teman. Kita klik network, kita masukin networknya si VLAN 10 tadi. 68.10.0, kemudian kita masukin subnet masknya.
Nah, kalau udah kita masukin IP si router teman-teman yang tadi udah kita masukin 92.168.10.1. Nah, ini promnya gini ya, default strip router. Ini kalau udah titik 1 nggak usah pakai subnet mask teman-teman. Nah, kalau udah gini masuk kita tulis DNS servernya. DNS strip server 8.8.8.8. Sebenarnya ini nggak selalu 8.8 gini teman-teman. Itu nyesuaiin aja sama IP isi internetnya. Tapi di sini kita pakai ini aja biar mempermudah. Ini tuh IP dari si Google. Kalau udah enter, exit. Nah, kalau udah kita lanjut ke IP DHCP pool yang VLAN 20 teman-teman. Kita pakai cara yang sama, networknya 192.168.10.0, subnet masknya 255.255.255.0. Kalau udah kita masukin default routernya itu 192.168. Aku udah salah teman-teman. Ini nih di networknya nih. Untungnya ada 192.168.20.0. Subnet masknya benar. Nah, ini kalau udah kita masukin default router 192.168.20.1. Gak usah pakai subnet mask, langsung ke DNS server 8.8.8, enter. Kita exit. Nah, yang terakhir kita masukin IP DHCP buat VLAN 1. Tadi kita ada 3 VLAN kan. Yang pertama networknya 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita masukin default routernya 192.168.1.1. Gak usah pakai subnet mask. Kemudian terakhir DNS-nya 8.8.8. Baru kalau udah exit. Nah, sekarang kita langsung ke pengujiannya nih teman-teman. Kita masuk ke IP yang PC6 nih. Ini kan IP-nya gini. Ini kita hapus dulu aja. Ini juga hapus. Kita langsung klik DHCP teman-teman. Nah, requesting IP address. Nah, di sini sukses teman-teman. Tuh lihat semuanya langsung keisi otomatis kan. Kita juga bisa ini IP 7. Kita coba langsung klik DHCP. Nah, ini berhasil juga nih teman-teman. Berhasil untuk mendapatkan si IP-nya. Kita coba ini. Nah, berhasil teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang switch layer 2 dan switch layer 3 teman-teman. Nah, jadi sebenarnya apa sih perbedaannya? Nah, ini pertama ada yang di sini nih, yang ada di dalam kotak ini, switch ini adalah switch layer 2 teman-teman, sedangkan yang ini adalah switch layer 3. Dari namanya saja sebenarnya kita sudah bisa membedakan yang ini tuh 2960, sedangkan yang ini 3560. Nah, itu dari angka awalnya aja tuh, 2. 2 berarti ini adalah switch layer kedua. Sedangkan ini 3, awalnya berarti ini termasuk switch layer 3 nih teman-teman. Jadi apa sih yang membedakannya? Nah, jadi kalau layer 2 itu hanya bisa menghubungkan yang netnya itu sama, yang networknya sama. Misalkan dari PC12 ini mau ngirim ke PC3 yang berada di network dan VLAN yang sama. Nah, itu bisa. Sedangkan kalau mau ngirim ke network yang berbeda, itu harus menggunakan switch layer 3 nih, atau yang biasa disebut juga multi-layer switch. Nah, selanjutnya ini aku mau ngebahas tentang konfigurasi Switch Virtual Interface atau SVI. Nah, misalkan ini IP yang tadi udah kita kita konfigurasikan di router. Nah, pertama kita perlu menyiapkan dua buah PC ini teman-teman. Sini satu, sini satu. Kemudian juga kita sambungin ini dari sini ke sini, ini sini. Yang udah terus kita langsung konfigurasiin IP-nya dulu teman-teman sini.
Ini yang kiri VLAN 10 ya. Berarti kita masukin 192.168.10.20 yang belum terpakai, enter. Nah ini kemudian yang sebelahnya yang PC19 ini yang VLAN 2 192.168.20.20 IP yang belum terpakai. Nah kalau udah gini kita langsung hubungkan ke ini nih di MLS-nya ini. Kita bikin VLAN-nya teman-teman di sini. Kita enable dulu, kita masuk ke mode konfigurasi global konfigurasi teman-teman. Kita bikin dulu VLAN 10. Kemudian namanya bebas ya. Ini aku namanya A kayak sebelum-sebelumnya. Kemudian kita exit dulu. Kita bikin yang VLAN 20. Namanya B. Exit. Nah, kalau udah kita langsung konfigurasi FA-nya, teman-teman. Kita interface FA 0/2 tadi ya, 0/2. Kita langsung biasa switch port access mode. Salah. Switch port mode access. Oh, teman-teman sering kebalik. Nah, kalau udah switch port access VLAN-nya tadi VLAN 10 ya, yang FA02 yang sebelah kiri. Terus kita exit aja. Kalau udah kita masuk ke yang FA03. Ini kita switch port mode access. Langsung switch port access VLAN 20. Exit. Nah, udah. Kalau udah kita coba cek ya, do show LAN brief. Nah, ini udah masuk ya teman-teman di sini. Nah, selanjutnya kita langsung konfigurasinya lagi teman-teman, yaitu langsung interface VLAN 10. Nah, kalau di router tadi kan kita harus kayak interface gig 00.10 gitu. Nah, kalau di switch ini kita langsung masukin aja tuh interface-nya, interface VLAN 10 kayak gitu teman-teman. Nah, kalau udah lanjut kita langsung IP address teman-teman 192.168.10.1. Jangan lupa subnet masknya 0. Nah, kalau udah izin teman-teman kita langsung lanjut aja ke interface VLAN yang 20. Kita langsung masukin IP address 192.168.20.1 subnet masknya jangan lupa 0. Kalau udah exit lanjut ke interface yang VLAN satunya, jangan dilupakan teman-teman. 192.168 subnet masknya 0. Udah. Kalau udah kita cek do show IP interface brief. Nah, kita langsung spasi. Nah, sini bisa kalian lihat ini udah masuk ya teman-teman si IP-nya. Nah, tapi di VLAN 1 ini tulisannya masih down, administrative down gini. Nah, gimana nyarainnya? Kita pakai no shutdown. Pertama kita masuk ke interface VLAN 1-nya dulu teman-teman. Kalau udah kita klik no shutdown. Enter, nah udah. Kalau udah exit kita cek lagi. Do show IP interface brief. Ini bisa disingkat-singkat gini loh teman-teman. Boleh spasi. Nah, di sini lihat ini udah nyala ya teman-teman. Berarti udah berhasil. Kita lanjut konfigurasi IP gateway-nya teman-teman. Nih di yang sini kita masukin 192.168.10.1. Udah, kita lanjut ke yang sebelahnya. Karena ini di sini tuh dia nggak DHCP ya teman-teman, jadi kita harus masukin manual, yaitu static.
kita harus masukin satu-satu seperti ini. Nah, kita coba juga di segmen yang ini nih, yang ruangan 3 ini, kita masukin juga 192.168.20.1 dan yang sebelahnya VLAN 10 juga kita masukin teman-teman. 192.168.10.1. Nah, kalau udah kita cobain ngirim paket teman-teman. Nah, ini masih violet, kita coba yang kedua apakah violet. Masih violet teman-teman, berarti tandanya kita itu masih nggak tahu nih, dia tuh masih di layer 2 kemungkinan ya, karena ke defaultnya meskipun dia layer 3, dia defaultnya itu di layer ini teman-teman, layer 2. Jadi bisa kita cek coba ya. Ini kita masuk ke mode privilege, kemudian kita cek show IP route. Nah, jadi show IP route tuh kita untuk ngelihat teman-teman dia tuh masih di layer 2 atau di layer 3. Nah, kalau tulisannya masih seperti ini ya, ICMP redirect change is empty, tandanya dia masih di layer 2 teman-teman. Berarti kita harus ubah dia ke layer 3. Caranya kita masuk ke mode global configuration terlebih dahulu. Kemudian kita ketik IP routing. Maaf, IP routing. Nah, kalau udah bisa kita lihat do show IP. Nah, di sini teman-teman, kalau dia udah seperti ini tulisannya, tandanya dia udah ada di layer 3 nih teman-teman. Dan sekarang udah bisa berkomunikasi meskipun networknya beda. Kita coba ya ini deh. Kita coba ngirim surat lagi dari PC 18 ke PC 19. Oke, awal-awal gagal, kita coba lagi. Nah, successful teman-teman. Nah, kita coba ke yang beda segmen kali dari sini nih. Ke sini. Nah, awal-awal violet kita coba lagi 2 kali. Nih. Dan successful teman-teman. Nah, kita udah berhasil ngekonfigurasi. Nah, sebelumnya kan kita masukin IP itu secara statik ya teman-teman. Nah, sekarang kita cobain ngekonfigurasi IP secara DHCP. Kita masuk ke sini. Untuk caranya sendiri itu sebenarnya sama teman-teman kayak kita di router, yaitu IP DHCP pool, terus namanya itu VLAN 10. Kalau udah kita masukin networknya 192.168.10.0, subnetnya 255.255.0. Kalau udah kita masukin default routernya teman-teman 92.168.10.1. Kita nggak perlu pakai subnet mas, langsung ke DNS-nya pakai yang 8.8.8.8. Ntar kalau udah kita exit, kita langsung lanjut ke IP DHCP pool yang VLAN 20 teman-teman. Dan sini kita langsung networknya 92.168.20.0, langsung subnet masknya 255.0, langsung ke default routernya 192.168.10, maaf 20.1. Gak usah pakai subnet mask, langsung DNS-nya 8.8.8.8. Nah, caranya benar-benar sama banget kan teman-teman, sama persis kayak kita ngekonfigurasi di router tadi. Kita langsung ke IP DHCP pool yang VLAN satunya teman-teman, jangan sampai kelupaan. Nah, langsung networknya 192.168.1.0, subnet masknya kita langsung default router 192.168.1.1. DNS-nya 8.8.8.8. Nah, sebenarnya ini tuh kita ngetik tuh bisa disingkat-singkat ya teman-teman, langsung di tab-tab aja. D-nya juga pasti bakal langsung ngerti. Kemudian kalau udah kita langsung coba untuk nge-DHCP. Nih, dari PC 18 kita cek. Di sini kan kita masih static nih, kita coba DHCP teman-teman. Coba kita ulangi. Ini kayak ada satu kesalahan ya.
Kemudian kita ke sini. Ini kayak ada yang aneh. Ini teman-teman, sebenarnya seharusnya ini berhasil teman-teman. Cuma ini entah kenapa dia ngedeteknya tuh IP-IP yang udah pernah kita pakai sebelumnya teman-teman. Ini sebenarnya udah berhasil tuh secara DHCP. Kan kita coba yang sebelahnya ini nih. Nah ini successful nih teman-teman. Terus kita coba yang ini. Nah ini juga dia sama kasusnya kayak yang tadi teman-teman. Dia malah milih IP yang udah pernah kita pakai. Ini harusnya ini udah bisa nih. Nah ini berhasil. Yang sebelahnya. Nah, ini juga sama teman-teman. Ya pakai IP yang udah pakai sebelumnya. Nah jadi sebenarnya DHCP itu enaknya tuh dipakai dari kita ngekonfig sejak awal teman-teman. Jadi ketika kita nge-DHCP tuh nggak bakal kepakai IP yang udah pernah kita pakai sebelumnya teman-teman. Nah tapi kalau kayak gini sebenarnya itu berhasil, cuma dia keambilnya tuh kan DHCP kan otomatis ya, jadi kita nggak bisa milih IP-nya. Pakai IP yang udah pernah kita pakai sebelumnya. Tapi berhasil teman-teman kalau kalian ngikutin cara yang udah sesuai. Nah, sekarang kita coba untuk kerjakan soal ini teman-teman nih. Ada sebuah topologi, kita mulai dari switch yang kiri dulu. Pertama kita bikin VLAN-nya dulu. VLAN-nya ini ada VLAN 10, 20, dan 30 yang terhubung. Yang ini kita akan namakan name A. Kemudian udah, kita langsung interface range FA02 sampai 3 tadi yang terhubung. Kalau udah switch port, mode akses, enter langsung switch port, akses VLAN 10 teman-teman. Kalau udah exit, kalau udah kita langsung ke VLAN 20, namanya itu name B aja. Kalau udah kita langsung interface FA0. Ini tadi tuh 3, 4, 5, 6 yang terhubung. 3 sampai 6. Maaf, interface range FA 03 sampai 6. Nah, kalau udah switch port mode akses, enter switch port akses VLAN 20. Kalau udah exit, kalau udah kita langsung VLAN yang 30 teman-teman. Namanya C aja ya. Kalau udah kita interface range A0 berarti ini 7, 8, 9, 10. Berarti ini 7 sampai 10. Kalau udah switch port akses mode salah. Switch port mode akses, enter langsung switch port akses VLAN 30. Kalau kita exit, nah ini udah nyala teman-teman. Kita nyoba nyalain yang tengah. Itu dia tuh FA 4 5 4 5 6 7 ya. 4 5 6 7 teman-teman. Sini enter enable kontek langsung bikin VLAN. VLAN-nya mereka tuh tadi 40, namanya D aja. Kemudian kita interface range FA04 sampai 5. Kalau udah switch port akses, switch port mode akses, udah enter langsung switch port akses VLAN 40. Kalau udah exit langsung kita ke VLAN 50. Kita interface range FA06 sampai 7. Kalau udah switch port mode akses, enter switch port akses VLAN 50. Kalau udah exit, sekarang kita ke bagian yang sebelah ini. Ini tuh dari 2 ya, sama kayak yang awal switch paling kiri tadi. Kita kerjain
enable config, langsung kita bikin VLAN 10. Tadi interface range FA 0/2 sampai 3 teman-teman. Switchport mode akses, enter switchport akses VLAN 10. Kalau udah akses kita lanjut ke VLAN 20. Langsung bikin, oh ini aku lupa tadi yang VLAN 10. VLAN exit dulu, VLAN 10 main up. Langsung interface range FA 02 sampai 3. Kalau udah switch port mode akses, enter switch port akses VLAN 10. Kalau udah exit langsung ke VLAN 20. Tadi itu namanya B. Kemudian interface range FA 0 yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 sampai 7. Kalau udah switch port mode akses, enter switch port akses VLAN 20 exit. Kalau udah sekarang VLAN 30. Namanya C aja. Name C. Kalau udah langsung interface-nya tadi tuh FA 0. Ini kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 teman-teman. 11. Berarti 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita cek coba ya. Oh, agak ragu. Ayo benar teman-teman, ini 8, 9, 10, 11. Kita balik 8 sampai 11. Langsung in switch port mode akses, enter switch port akses VLAN 30. Kalau udah exit, nah ini udah nyambung semua teman-teman. Nah selanjutnya kita ngeterang dulu aja deh. Nih kita dari switch sebelah sini, interface FA 01 ya yang menuju ini, yang dari sini ke kanan. 01 enter. Kalau udah switch port mode terang, udah enter, nah udah exit. Sekarang ke yang sebelahnya, ini dia 2 nih. Ini FA 01, ini FA 02, 03. Ini kita langsungin aja. Ya, interface range FA 01 sampai 3. Ini udah. Kalau udah kita langsung switch port mode terang, enter, udah exit. Dan satunya lagi sini nih, enter, kita langsung interface FA 01 switch port mode terang, enter exit. Udah. Jadi kita nyalain dulu ini nih dari si router ini, kita pas ini dulu, kita cepetin dulu biar langsung hijau. Udah, kemudian kita nyalain dari si routernya nih. Ini kita ketik dulu no. Kita ke mode global configuration dulu. Kemudian kita langsung masuk ke interface gig 0/0 yang menuju ke bawah tadi. Kita no shutdown. Begini kita exit. Nah, nanti kita coba buat masukin VLAN nih teman-teman dari si router ini udah hijau kan ke semuanya. Kita interface gig 0.10. Udah, kalau udah kita masukin encapsulation. Teman-teman. Encapsulation .1q langsung VLAN-nya 10. Nah, kalau udah kita langsung IP add itu. Nah, kita IP address yang ini teman-teman nih. Kita kan lagi masukin VLAN 10 ya, 10.
kita masukin 10.10.10.1. Jangan lupa subnet masknya 0. Nah, kalau udah kita langsungin aja teman-teman ke ini nih, network. Nggak bisa. Kalau udah kita exit aja teman-teman. Udah kita langsung ke yang selanjutnya. Di 0.0.20. Nah, kalau udah langsung encapsulation.1q20 enter IP add 20.20.20.0 slashnya subnet masknya 0. Kalau udah salah teman-teman, ini IP addressnya 20.20.20.1. jangan pakai network teman-teman. Nah, udah kita berhasil, kita langsung ke 930 encapsulation.1q30 langsung IP 30.30.30.1 subnet masknya 0. Exit langsung yang titik 40 yang VLAN 30. Oh, ini ada typo teman-teman, salah kalau tanda. Nah, udah langsung kita encapsulation.1q 40 langsung IP address 40.40.40.0 subnetnya. Nah, aku lupa lagi teman-teman, nggak fokus. Jangan pakai network teman-teman. Exit langsung yang terakhir nih teman-teman, 0/0.50. Oke teman-teman, di sini kita udah cek dan udah berhasil masukin semua IP-nya ya teman. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bakal masukin IP DHCP pool di si router. Bentar, ini IP DHCP pool IP DHCP pool VLAN-nya tadi VLAN 10 dulu ya. Kalau udah, kita masukin networknya 92.16, networknya itu 10.10.10.0 langsung subnet masknya. Kalau udah default routernya tadi 10.10.10.1, udah baru DNS-nya teman-teman 8.8.8.8. Udah exit, kita masuk ke IP DHCP pool yang VLAN 20. Nah, ini salah pakai spasi, jangan pakai spasi. Ntar teman-teman, nah kalau udah kita masukin networknya 20.20.20.0 subnet masknya 0 juga, langsung default router 20.20.20.1 enter DNS-nya tadi 8.8.8.8. Ntar exit, kita langsung IP DHCP pool VLAN 30 langsung networknya 30 0 subnet masknya 0. Kalau udah default routernya 30.30.31 langsung DNS-nya 8.8.8.8 enter langsung yang IP DHCP pool VLAN 40
masukin networknya dulu 40 40 40 0 0. Kalau default routernya 40 40 41, baru DNS-nya 8 8 8 8. Exit, kita langsung ke IP DHCP pool yang VLAN 50. Ini terakhir teman-teman. Dari network 50 50 0 sampai masnya. Kalau udah default routernya 50 50 51. Terakhir DNS-nya 8 8 8 8. Nah, kalau ini seharusnya udah berhasil teman. Nah, kalau udah sekarang kita coba untuk lihat DHCP ini diisi. Coba, boom, berhasil teman-teman di sini ya. Kita coba sebelahnya. Coba DHCP bim salah bim. Berhasil juga teman-teman. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu aja sih untuk soal ini. Kita berhasil untuk ngerjainnya ya teman-teman. Jadi ya tinggal yang sisa-sisanya untuk dicek IP-nya satu-satu.